Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldo Pratama dengan NPM 2217051144. Saya dari kelas D. Di video ini saya akan mengerjakan tugas teori bahasa dan otomata yang kedua tentang penyampaian materi FSA. Yang pertama, FSA atau Finite State Automata, atau bisa disebut juga sebagai Finite State Machine, eh, adalah sebuah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Nah, 5 elemen itu ada input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. FSA itu berupa model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit. Nah, ia dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Nah, untuk FSA itu dapat menerima input dan mengeluarkan output. Nah, jadi dia dapat menghasilkan input dan output. Juga yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Selain itu, FSA memiliki sekumpulan aturan untuk berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. Nah, jadi FSA untuk melakukan perpindahan dari state satu ke state lainnya itu ada aturannya. Aturannya itu berdasarkan input dan fungsi transisi yang telah diterapkan. Selanjutnya, nah, untuk finite state automata itu dapat didefinisikan dengan suatu persamaan seperti berikut. Yang pertama ada himpunan state, lalu himpunan simbol input, fungsi transisi, state awal atau initial state, dan state akhir. Nah, ini merupakan definisi finite state automata dengan persamaan. Lalu ke karakteristik finite state automata. Nah, jadi finite state automata itu punya karakteristik. Nah, yang pertama, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang berbeda, yang terbatas. Nah, jadi setiap automata dia punya keadaan dan transisi yang terbatas gitu. Lalu transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Selanjutnya, setiap finite state automata selalu memiliki keadaan awal. Lalu finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Nah, jadi yang pertama kan automata selalu memiliki keadaan awal. Nah, dia jadi pasti ada keadaan awal. Nah, lalu tapi di finite automata itu dia dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Seperti itu. Nah, jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, artinya automata menerima string tersebut. Lalu kita ke cara kerja finite state automata. Nah, finite state automata itu bekerja dengan cara mesin, yaitu membaca memori masukan berupa tipe, yaitu satu karakter tiap saat atau dari kiri ke kanan, menggunakan hit baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Lalu finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Pada saat finite automata mulai membaca tab, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Nah, jadi
DFA atau finite automata itu selalu dalam kondisi state awal yang tadi sudah disebutkan. Finite state automata itu selalu ada awalnya gitu. Lalu perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Lalu ketika karakter selanjutnya dibaca, itu akan melakukan ada perubahan lah pada state yang terjadi pada mesin gitu. Lalu ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima finite automata, atau string-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Nah, aduh. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis finite state automata. Nah, jadi di FSA ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada DFA atau deterministic finite automata. Nah, di dalam DFA atau deterministic finite automata itu uh, karakter input tertentu mesin hanya dapat menuju satu state, dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Nah, jadi bisa diambil mesin pada DFA itu hanya dapat menuju ke satu state, dan setiap fungsi transisi yang dipakai pada setiap state untuk pada setiap state di setiap simbol input itu ada fungsi transisinya. Lalu selain itu pada DFA perpindahan state null tidak diperbolehkan. Artinya DFA tidak mengubah state tanpa akhir input sama sekali. Itu. Lalu selanjutnya, nah untuk DFA sendiri itu terdiri dari atas 5 tuple seperti berikut ini. Yang pertama ada himpunan semua state, lalu himpunan simbol input, initial state, himpunan state akhir, dan fungsi transisi. Nah, yang didefinisikan seperti berikut ini. Nah, untuk gambarnya sendiri DFA seperti ini. Contoh gambarnya. Lanjut ke selanjutnya yang kedua, jenis FSA yang kedua yaitu non-deterministic finite automata atau NFA. Nah, jadi di NFA itu hampir sama seperti DFA, namun ada yang beda, yaitu pada beberapa hal berikut. Nah, yang pertama, yang berbeda dari DFA itu, di NFA itu diperbolehkan terjadi perpindahan nul. Nah, yang di DFA itu kan tadi tidak diperbolehkan gitu. Nah, yang berat artinya apa? NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. Lalu NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Nah, pada dasarnya beberapa hal di atas tidak membuat NFA lebih unggul daripada DFA. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada pada NFA dan DFA itu tidak membuat artinya itu tidak membuat pasti gitu NFA lebih unggul daripada DFA. Nah, jika kita membandingkan keduanya dalam hal kekuatan, keduanya setara. Karena fitur tambahan di atas, NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda. Selebihnya sama dengan DFA. Fungsi transisi pada NFA dapat dilihat seperti berikut ini. Ini ada contoh gambar dari implementasi NFA
seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.